Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 muatan pelajaran matematika, yaitu tentang penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi akan Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah agar kalian mampu memahami garis bilangan cacah, ya. Jadi mampu memahami garis bilangan cacah. Dan yang kedua, agar kalian mampu menyelesaikan soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi mampu menyelesaikan soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Baik, kita akan memulai pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke garis bilangan itu sendiri, ya. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan ini merupakan salah satu penyajian garis yang mana setiap titik-titiknya itu mewakili bilangan tertentu, ya. Nah, sekarang yang mana namanya garis bilangan? Nah, garis bilangan itu dimulai dari angka 0, ya, sampai seterusnya. Jadi kita membuat garis bilangan, silakan membuat garis lurus, ya. Kemudian ukurannya pun itu harus sama, ya, kalau bisa, ya, agar kelihatan rapi, ya. Nah, itu garis bilangan. Nah, bagaimana caranya kita menggambar garis bilangan? Yang pertama adalah kalau ada buku kotak-kotak itu lebih mudah, ya. Karena apa? Karena di buku kotak-kotak itu jaraknya sudah diatur, ya. Semuanya sama jaraknya. Tinggal kita buat garis lurus saja. Buat garis lurus, kemudian kasih titik-titiknya, ya. Kita buat garis lurus dari ujung sampai ke ujung, ya. Nah, kemudian kalian buat garis titik, ya, titik-titiknya. Tinggal diluruskan saja menurut buku garis kotaknya, ya. Nah, setelah kalian titik-titik, nah, kita akan meletakkan angkanya. Karena ini merupakan angka bilangan cacah, jadi kita mulai dari angka 0, ya. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai seterusnya, ya. Itu cara menggambar garis bilangan. Nah, kemudian bagaimana, Pak, kalau seandainya saya tidak ada buku garis-garis kotaknya? Ya, kalau tidak ada buku garis kotak-kotaknya, jadi kalian bisa menggunakan penggaris, ya. Ini, ya, penggaris, ya. Mungkin kalian punya penggaris semua, ya. Tinggal kita mengikuti garisnya, ya. Ada 1 begitu, ya, 2, 3. Nah, tetap kita mulai angkanya dari 0, ya. Nah, ini penggaris kita, ya. Nah, kita bikin tandanya. Tinggal bikin garis dulu, kemudian kasih titiknya. Nah, diukur, ya, biar apa? Agar rapi garis bilangan kita nanti hasilnya, ya. Nah, buat titik-titiknya, kemudian baru tarik lurus. Nah, begitu, ya. Jadi begitu cara menggambar garis bilangan. Nah, kita akan masuk ke soal, ya. Contoh soal. Bagaimana kita menyelesaikan soal penjumlahan itu menggunakan garis bilangan, ya. Ini contoh soalnya. Jadi contoh soalnya kita ambil 4 ditambah 3.
Mungkin kalau penjumlahan biasa tanpa menggunakan garis bilangan kalian sudah paham ya. 4 ditambah 3 sama dengan, iya betul ya, sama dengan 7 kalau tanpa garis bilangan. Tetapi karena materi kita tentang garis bilangan, jadi kita harus membuat garis bilangannya. Nah caranya kita buat dulu garis bilangannya. Kalian buat garis lurus. Setelah garis lurus, silakan letakkan penggarisnya ya. Ambil kasih titik, kasih tanda ya, biar jaraknya sama persentinya. Nah, setelah itu baru kalian letakkan angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Ya, menyelesaikan soal penjumlahan 4 ditambah 3. Nah, caranya adalah yang pertama kalian hitung dulu. Karena kita mulai dari 0 ya. Nah, hitung. Nah, kita hitung ini 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Jadi 4. Kita hitung sudah 4. Setelah 4 kita buat ini garisnya. Nah, jadi 4 ditambah 3. Nah, karena sudah di angka 4 berarti 4 kita anggap 0 ya. Kita anggap 0 dan kita mulai, karena ini sifatnya penjumlahan, mulai dari angka 4. Kita hitung kembali. 4 ditambah 3, 1, 2, 3. Ya, oke ya. Nah, ini 3 ya. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan, nah ini dianya, 7 ya. Nah, jadi dengan mudah ya, kalau kita udah tahu bagaimana cara menghitungnya, sangat mudah sekali. Yang penting adalah agar kalian paham memulai penjumlahan. Untuk membuat garis bilangan itu dimulai dari 0 ya. Jadi 4 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 7 ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak kasih soal kembali. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal bentuknya bentuk cerita ya. Ini soalnya. Edo memegang daun yang panjangnya itu 5 cm. Sedangkan Benny itu memegang daun yang panjangnya 4 cm. Nah, berapa panjang kedua daun tersebut? Berarti kalau penjumlahan berarti harus kita jumlahkan 5 ditambah 4 ya. Mungkin kalian sudah tahu jawabannya. Cuman kita harus menggambar garis bilangannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita buat dulu garis bilangannya. Oke ya, seperti tadi sama. Buatkan garis lurus pakai penggaris, kemudian kasih tanda titik-titiknya ya. Setelah kasih titik, tulis angka bilangan cacanya dari mulai 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Nah, setelah itu baru kalian hitung. Edo memegang daun panjang 5. Kita hitung 5 ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini sudah 5 ya. Berarti kita hitung daun Edo jumlah panjangnya itu 5 cm ya. Nah, ini 5 cm. Setelah itu kalian hitung panjang daun Benny. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4 ya. Berarti panjang daun Benny 4 cm. Kita garis ya. Jadi dari angka 5 garis ke 9. Nah, itu ya, panjang daun Benny itu 4 cm. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Jadi panjang daun Edo 5 ditambah dengan panjang daun Benny 4 cm, jadi hasilnya 9. Nah, itu bentuk garis bilangannya ya. Jadi mungkin kalian sudah paham ya bagaimana cara penjumlahan menggunakan garis bilangan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya
bagi Ananda semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan nanti kalau ada soal yang diminta penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.